Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mafahimuna yang kelima tentang makanan haram. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina fawqa maujin yuj'alu. Itu di Zubad. Artinya makanan halal itu pondasi bagi seorang salik. Mau tiap hari dia puasa, malamnya puluhan rakaat, zikir, sholawat, istighfar dan lain-lain 1000-1000, hasilnya nol. Sebab pondasi adalah makanan halal. Selain makanan halal itu bagian bangunan rumah yang lain atau bagian bangunan gedung yang lain. Tetap pondasi adalah makanan halal. Tanpa pondasi apapun yang dibangun pasti roboh. Orang yang sudah masuk thariqah pasti dia akan memperhatikan makanan haram atau syubhah, atau lebih dikenal pakai ta'ya syubhat, yang dia makan, pasti dia takut. Yang ingin saya tekankan di sini, makanan haram yang masuk ke perutmu, yang ada di badanmu sebelum kamu masuk thariqah. Mulai kapan? Mulai bayi. Repot urusannya ini kan. Berapa banyak itu riwayat yang saya baca di kitab-kitab manaqib tentang imam-imam yang mengatakan sesuatu yang syubhat, bukan haram ini, sesuatu yang syubhat masuk di perut saya saat saya bayi, ketika saya sudah mulai futuh, mengganggu saya dalam kada wa kada, ketika saya mulai dakwah, mengganggu saya dalam kada wa kada, dan lain-lain. Artinya yang tidak halal yang masuk di waktu bayi pun tetap berpengaruh. Syekhuna Ki Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu kathiran ma yaqul, hati-hati dengan makanan. Itu diulang-ulang terus, makanan syubhat, makanan haram. Lalu kaifal makhraj, solusinya bagaimana? Tidak ada jalan lain kecuali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang terlanjur masuk di badan kita supaya disucikan. Allah innahu ala kulli syai'in qadir. Kaifiyahnya macam-macam. Kalau kaifiyah bebas ya, mau ambil bacaan apapun untuk membersihkan makanan haram atau syubhat yang sudah masuk, tapi tolong diingat ini masalah penting. Harus dibersihkan kalau Anda ingin futuh, ingin terbuka di dalam perjalanan Anda menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang mudah saja, setiap ba'da shalah, Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatah, itu sebelum subhanallah itu 3 kali. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wala yablughul wasifuna 'azamatah. Subhana rabbil aliyyil wahhab, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, subhanallah, subhanallah 33. Itu katanya faedahnya untuk membersihkan makanan haram atau syubhah yang sudah masuk di perut kita. Tapi menurut saya yang penting itu mintanya ya. Jadi habis sholat, habis sholawat ala Nabi, habis umrah atau di
Hajar Aswad apa di mana-mana lah. Tempat-tempat mustajabah itu masukkan di dalam doa, ya Allah, kalau dulu ada makanan haram atau makanan syubhah yang masuk di perut saya mohon supaya dibersihkan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Itu terus nanti diijabah oleh Allah Ta'ala. Tahu dari mana kita? Kalau kita sudah bersih, tandanya apa? Difahami qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala al-harama asad jawarihuhu sya'a am aba. Kalau di kita masih ada barang haram, maka anggota badan kita ini akan selalu maksiat meskipun hati kita tidak ingin. Dinilai dari situ saja. Kalau kita sudah tidak bisa maksiat, itu artinya sudah bersih. Itu tandanya. Makanya di situ kita tahu ya, azamatu sahabah, keagungan sahabat Rasulullah SAW. Sebab ada sahabat nama beliau Sayyiduna Suhaib Ar-Rumi. Itu yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Ni'mal abdu Suhaibun law lam yakhafillaha lam ya'sihi. Ini hadis atau maqal. Ini hadis dulu saya dengar dari Syekhuna Abu Yahya. Jadi andai, ini andai ya, berarti tidak terjadi. Andai Sayyiduna Suhaib Ar-Rumi itu tidak takut kepada Allah, badannya nggak kira maksiat. Ajib kan. Jadi anggota badannya itu tidak akan tergerak untuk menentang Tuhan. Ajaib kan itu. Radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an sayyidi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mulai diperhatikan, dimasukkan di doa-doa kita. Repot ya, saya kira semua kita la ana wa la anta ada barang haram di badan kita. Meskipun mungkin masuknya tidak sengaja. Aqallu ma yujadu fi akhir zaman dirham halal. Kalau sudah akhir zaman itu paling sulit dicari uang halal. Sedangkan kita makan kan ya dari uang. Makanan halal sulit, uang halal sulit. Warung yang halal 100% stop kalau sudah di akhir zaman. Sampai di hadis diterangkan, meskipun kita tidak terkena itu barang haram, kita terkena debunya. Satu lagi yang perlu diperhatikan untuk meminimalkan masuknya barang haram ke perut kita ini. Kalau Anda orang yang suka puasa, Senin Kemis, puasa Daud, syukur-syukur puasa Dahar, coba naikkan tarkur ruh. Tarkur ruh kan artinya tidak memakan barang bernyawa. Ya otomatis nanti kita sudah terbebas dari syubhat-syubhat makanan-makanan bernyawa. Atau mungkin Anda pakai aliran kiai Jawa, itu bagus, itu namanya puasa ngerowot. Itu kita akan terbebas dari segala sesuatu yang dimasak dari beras dan apa saja, ketan apa itu segala macam. Kalau aliran saya ngerawat itu termasuk beras apapun, beras ketan, beras hitam itu, beras merah, semualah pokoknya yang dari beras. Itu jangan ditentang tirakat-tirakat para kiai itu. Sebab ada faedahnya di situ. Faedah apa? Meminimalkan makanan syubhat. Yang paling bagus ya memang tarkur ruh. Otomatis kalau kita tarkur ruh, segala sesuatu yang tercampur tidak jelas hukumnya dari bumbu-bumbu itu di daging-daging itu kita sudah aman. Naam, syukur-syukur lagi kita diberi isyarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya masih dapat itu, satu muridnya Kiai Said rahimahullah, namanya Kiai Ridwan. Beliau mengamalkan ijazah dari Syekhuna Kiai Said Saqanil Hubbu Kasatil Wisal, itu beliau amalkan, ada kaifiyahnya gitu. Setelah lama mengamalkan, tapi setelah lama ini, setelah bertahun-tahun mengamalkan,
setiap akan mengambil sesuatu yang syubhat, jarinya gerak gitu. Ya, ada urat yang bergerak. Beliau paham, ini syubhat ini. Saya ngobrol langsung itu. Zaman saya masih di Giren tuh, sama Kiai Ahmad, sama Kiai Hasani. Awakhir umroh, sudah akhir-akhir umur ini muridnya Kiai Said. Tak banget saat sudah sepuh. Jadi saya punya paham berarti kalau orang serius betul, ingin menghindari makanan haram dan syubhat, alamahullah, nanti Allah akan memberitahu dia, entah caranya bagaimana. Allah tidak kekurangan cara, Tuhan Jalla Jalaluh wa Azza wa Jalla wa Ta'ala azamatuh. Pasti Anda akan diberitahu nanti. Cara memberitahunya bi'alamah, ada satu tanda yang hanya Anda yang paham nanti, minallahi azza wa Jalla, yang menyelamatkan Anda dari kemasukan makan haram atau makan yang ada syubhat. Dan itu asas, pondasi untuk futuh, pondasi untuk ulum laduniyah, pondasi untuk wusul ilallah. Mudah-mudahan ana wa anta wa man sami'a hadzal kalam dijadikan Allah Ta'ala dari golongan orang-orang yang terjaga dari makanan-makanan haram, makanan syubhat. Innahu ala ma yasha'u qadir wa bil ijabah jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.